datang dari Beni Unsong. Saya jemaat GMAH Katanaki daerah Siau, Kecamatan Siau Barat Selatan. Selamat malam, Bapak Beni Unsong. Pertanyaannya, saya ingin bertanya tentang ayat yang ada pada Matius 12 ayat 30 sampai 32. Tolong dijelaskan pengertian dari ayat ini. Baik pendeta, kita akan bacakan isi ayatnya. Ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian Pak Pendeta, silakan. Terima kasih. Ini sudah dimulai ceritanya dari ayat yang pertama, pasal 12. Pasal 12 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ada satu cerita di sana, di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mengkritik Yesus karena murid-muridnya memetik gandum pada waktu mereka sedang mengadakan perjalanan pergi ke rumah ibadat. Coba kita lihat di pasal 12 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sedang berjalan ini berjalan kemana? Ayat 9 mengatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Jadi mereka bukan lagi pergi panen. Jadi ini bukan mengajarkan kita panen gandum kita pada hari Sabat. Tidak. Mereka on the way menuju ke rumah ibadat lewat ladang gandum, dan kebiasaan di sana tidak apa-apa mengambil gandum. Mereka tidak dituduh mencuri. Jadi bukan dituduh mencuri mereka, tapi mereka dituduh kenapa mereka lakukan itu pada hari Sabat. Ya. Dan mereka menolak Tuhan Yesus. Ya. Mereka menolak Tuhan Yesus di pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu. Lalu kemudian yang berikut, pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-15, mereka juga menolak Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka tolak Yesus di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Lalu kemudian ayat 15b dalam Alkitab saya ini, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Jadi kita mau lihat bahwa cerita ini bersambung berturut-turut dari pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-22, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bisu dan orang yang kerasukan setan, dan karena ia kerasukan setan, ia buta dan bisu, maka Tuhan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang tersebut. Jadi orang Yahudi bukan baru kali ini saja menolak Yesus dan menentang Yesus. Hanya dalam pasal 12 ini saja, kalau kita hitung, ini sudah yang ketiga kalinya mereka menolak Yesus, bahkan bersekongkol berencana mau membunuh Yesus. Mereka menolak Anak Manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah yang hilang, dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Tetapi gantinya mereka menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Satu kali menentang Yesus, mereka menolak Yesus. Bahkan di bagian berikut dari kitab Injil Matius ini, kita akan kembali ke pasal 12. Dalam pasal yang ke-23 Injil Matius,
Dikatakan di dalam ayat yang ke-37 Matius 23, Yesus menangisi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya, dengan menggunakan istilah Yerusalem. Ia katakan dalam ayat 37 pasal 23 Matius, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Yesus juga diutus kepada mereka. Lalu kemudian berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus katakan bukan hanya 2-3, berulang-ulang kali ia selalu ditolak, bahkan mereka menyusun rencana dan siasat untuk membunuh Yesus. Sekarang di dalam Matius 12, setelah tadi mereka menolak Yesus, lalu mereka mau membunuh Yesus, sekarang pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan, lalu menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu, di mana ia bisu dan ia buta, dan Yesus menyembuhkannya. Mereka menentang Yesus, bahkan mengatakan yang Yesus gunakan itu bukan kuasa Allah, kuasa Tuhan, tetapi yang dia gunakan itu adalah kuasa setan. Bayangkan tuduhan mereka. Tapi Yesus tetap sabar. Dia katakan kepada mereka, di dalam ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa mengumpulkan bersama aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lalu Yesus katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yesus katakan, kalau kamu tolak saya, aku datang ke sini untuk menyelamatkan kamu. Tetapi kamu harus mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kamu. Bahkan Yesus setelah ia naik ke surga, Roh Kudus bekerja dengan kuasa yang lebih hebat lagi untuk memanggil orang-orang Yahudi itu untuk mengikut Yesus. Tapi gantinya mereka mengikut Yesus, mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Itu ada di dalam Kisah pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Mereka tetap menolak Yesus. Jadi apa yang Yesus maksudkan? Kalau engkau menolak Roh Kudus, yang sebenarnya peranannya itu adalah untuk meyakinkan kamu agar kamu bertobat dan menerima keselamatan ini, bagaimana lagi kamu akan selamat? Kalau kamu menolak aku datang untuk mati bagi kamu. Tapi apa gunanya kematianku bagimu kalau engkau tidak menerimanya? Dan engkau tidak menerimanya karena engkau menolak Roh Kudus. Sedangkan aku menyembuhkan, engkau katakan ini bukan roh Allah, tapi ini adalah dari roh setan, dari Beelzebul. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih.